Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya teman-teman ya. Kali ini gue mau ngebahas agak sedikit beda. Jadi kali ini gue mau membahas tentang manfaat air ketapang untuk tumbuh kembang dan juga perkembangan dari progresan cana maru kalian ya teman-teman ya. So jangan di skip-skip, tonton terus konten ini sampai habis. Barangkali kontennya bisa bermanfaat buat kalian. So langsung aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini kita bahas lagi tentang manfaat dari daun ketapang untuk progres cana maru kalian ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini gue pakai settingan daun ketapang. Ketapangnya agak lumayan pekat sih sebetulnya, karena ini memang ada lampu yang lumayan menyorot. Sebetulnya ini ketapangnya agak lumayan pekat di ikan IS gua. Jadi nanti gue bakal buat perbandingan dalam beberapa ikan untuk progresan dari si ketapang-ketapang ini ya teman-teman ya. Nah ini kebetulan ada di cana IS gue yang pertama ya teman-teman ya. Oke, balik lagi. Fungsi utama dari daun ketapang untuk progresan cana maru itu adalah, oke teman-teman ya, gue kutip dari artikel di kumparan.com. Manfaat daun ketapang adalah menjaga pH air tetap ideal dan menjaga perkembangbiakan bakteri yang merugikan ya teman-teman ya. Hal ini karena daun ketapang dapat berfungsi sebagai antibiotik alami juga bagi ikan ya teman-teman ya. Nah itu adalah statement dari kumparan.com ya teman-teman ya. Itu gua kutip dari kumparan.com. Nah, kita bedah juga nih di dalam satu ikan. Memang sebelumnya ikan ini memang dari galon, dan perkembangbiakannya kenapa gua kasihin ketapang karena biar dia cepat setel ya teman-teman. Oke, dan juga ya, bukan hanya itu, daun ketapang yang gua kutip dari web suryaduinternational.com. Daun ketapang juga mampu meningkatkan warna ikan cana dan memancing tumbuhnya corak ikan cana seperti bunga di tubuhnya cana yellow sentarum maupun cana red barito ya teman-teman ya. Dilansir dari kutipan, jadi fungsi dari daun ketapang juga mampu menaikkan warna. Makanya ini ketika teman-teman lihat nih, kita fokus di satu ikan. Sebelumnya ini ikan satu nggak setel ya, karena ini ikan memang progresan dari galon. Nah ini ikan alhamdulillah lumayan setel ya teman-teman ya, bahkan udah mau flaring, mentalnya juga asik, karena di daun ketapang juga ini membuat si ikan ini juga menjadi nyaman ya teman-teman ya. Di cana YS gue yang ini lumayan nyaman. Nah yang gue lihat juga ketika kita memakai ketapang pekat, itu warna tuh lumayan naik ya teman-teman ya. Tuh selain bunga juga di sini jadi terlihat semakin solid karena dia itu merasa nyaman dengan pH airnya. Karena kan air di tempat gue nih pH airnya juga jelek, atau airnya jelek ya, karena banyak unsur-unsur zat kapur. Tapi di satu ikan ini manfaat daun ketapang memang sangat-sangat penting dan menjadi kunci juga. Apalagi kalau misalkan teman-teman lihat juga di ikan ini warnanya juga lumayan naik ya teman-teman ya, karena faktor dari si daun ketapang itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini di percobaan ketapang gua yang kedua. Ini ada di cana red cuttingan gua. Jadi ini masih terlihat ya, daun ketapangnya masih ada ya teman-teman ya. Tolong perhatikan di daun ketapangnya. Jadi ini ketapangnya ini gua ketapang olahan dari Narpati Aquatic juga ya teman-teman ya. Jadi nih kebetulan ini ikan abis gue pindah tanknya menjadi tank dengan dasaran no background dan juga no substrat dan juga background hitam. Nah di sini terlihat gini ya teman-teman ya. Ada sebuah artikel dari kompas.com, setelah tenggelam daun ketapang biasanya mampu bertahan selama 1 hingga 2 bulan dalam akuarium sebelum daun ketapang itu hancur ya teman-teman ya. Nah ini terlihat juga nih masih ada daun ketapang di sini. Jadi dilansir dari kompas.com, daun ketapang ini bisa bertahan selama 1 hingga 2 bulan sebelum di tank, maksudnya sebelum si daun ketapang ini hancur ya teman-teman ya. Nah ini kalau teman-teman lihat juga, ini gue ketapangnya nggak terlalu pekat, jadi gunanya juga menstabilkan pH sama seperti
fungsi awalnya. Dan kalau misalkan ngelihat di varian red juga, ini warnanya juga nggak gosong ya teman-teman ya. Warnanya ini nggak gosong, terus juga karena settingan gue pakai background hitam tuh, cabung-cabungnya bener-bener lebih kelihatan juga ya teman-teman ya, untuk di satu ikan ini sendiri ya teman-teman ya tuh. Jadi intinya gini ya teman-teman ya, ketapang untuk di progres gue ini merupakan sebuah kunci juga ya, karena air di rumah gue tuh airnya tuh aduh jelek banget teman-teman ya, dan ketapang itu bener-bener menjadi sangat penting ketika air di rumah kalian itu memang jelek ya teman-teman ya gitu. Jadi ini juga ada artikel juga, selain daun ketapang, daun apa aja yang bagus untuk progres cana. Jadi kalau kalian mau progres cana selain ketapang juga bisa pakai daun pisang atau enggak daun jati, adalah alternatif lain yang efektif menggantikan daun ketapang ya teman-teman ya gitu ya. Nah, berapa lama rendaman air daun ketapang? Dilansir juga dari webdetik.com, biarkan daun ketapang direndam selama 24 jam. Setelah 24 jam dijemur daun ketapang di bawah sinar matahari. Setelah kering mengeluarkan bau harum seperti aroma teh. Jadi pastiin juga ketapang teman-teman itu lebih baik tuh diolah ya teman-teman ya. Lebih baik ketapangnya diolah, jangan ketapang baru banget sampai, atau enggak ketapang baru banget ada nih terus langsung diceburin di tank kalian, itu juga nggak bagus ya teman-teman ya, karena biasanya tuh akan banyak minyak, seperti minyak yang ada di tank kalian. Nah ini tuh lihat tuh, ini cabung-cabungnya itu ini biarpun pakai ketapang tuh, lihat tuh cabung-cabung dari red cuttingan kita tuh alhamdulillah tuh bener-bener oke ya teman-teman ya, cabung-cabungnya di ikan ini ya teman-teman ya tuh. Kalau teman-teman lihat tuh ini red cuttingan gua. Jadi ketika dia dikasihin ketapang dan ikannya itu merasa nyaman, jadi progres kita tuh akan terasa jauh lebih mudah. Karena kalau ketika ikan kalian tuh nggak perform, mentalnya juga masih mojok terus, gimana kita mau progresnya, dan juga kita gimana mau melihat dari bakat si Canamaru kalian itu ya teman-teman ya. Kalau ini kan udah terlihat nih setel, karena nih gua pakai juga ketapangnya nggak terlalu banyak tuh. Kalau teman-teman lihat juga tuh, lihat tuh cabungnya tuh udah enak ya teman-teman ya, tuh cabungnya udah enak karena ini gua pakai udang hitam narpati dan juga maggot hitam narpati ya teman-teman ya, tuh di ikan ini ya teman-teman ya. Ini gua bandingin yang satu ketapang pekat di varian yellow dan yang satu ketapang tipis-tipis aja tapi respect di varian red. Tuh kalau teman-teman lihat tuh, lihat ya, tuh udah enak banget tuh ya teman-teman ya untuk cabung bunganya. Ini kan banyak yang pada nanya dijual apa enggak, gue pasti ini ikan nggak dijual ya teman-teman, karena ini masih progres juga. Dan kalau teman-teman lihat ikan ini, ikannya juga masih size masih kecil ya, sekitar 10 sampai 11 cm lah, 12 cm belum ada. Tuh ikannya masih enak nih teman-teman ya intinya ya. Tuh tadinya nih ikan kalau teman-teman tahu dan ngelihat juga video-video gue yang update red cuttingan, nih kan aslinya tuh mentalnya tuh katrok parah ya teman-teman ya. Tapi karena gue lihat ketapang ini sebagai kunci, jadi nih alhamdulillah mentalnya juga jadi lumayan ya teman-teman. Nah ini kita bahas lagi lebih deep lagi ya teman-teman ya. Jadi apakah daun ketapang aman untuk ikan? Jadi jawabannya tuh bener-bener aman ya. Dengan kandungan sifat tersebut, daun ketapang dapat menjaga air bebas dari patogen, menghasilkan ikan yang lebih sehat dan kuat. Sebab ada beberapa penyakit yang rentan ikan pelihara alami. Jadi apalagi ini ikan-ikan cana kalian kan rata-rata juga kan no filter ya. Jadi gua rasa ketapang tuh bener-bener perlu banget untuk menetralkan pH air, untuk meredam penyakit-penyakit dari si airnya itu ya teman-teman. Jadi intinya ketapang juga bisa dijadikan kunci untuk progres cana-cana kalian ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, nah ini ada di ikan gue yang ketiga. Jadi ini ikan gue yang ketiga, ini real dan fix tidak memakai ketapang sama sekali atau air bening. Sorry ya teman-teman ya, tanknya agak kotor karena nih ikan baru banget gue kuras. Jadi nih ikan sebenarnya mentalnya oke ya. Ini ikan tadinya dari semi outdoor terus gue pindahin ke indoor. Nah nih ikan
biasa di ketapang, dan juga terus gua kasihin air bening background hitam, dan ini bener-bener terlihat ya teman-teman ya kalau ikannya ketika dengan air rumah gua yang kualitasnya sebegitu jeleknya, tidak memakai ketapang atau pH air tuh terlihat dari cana gua. Nih bakal gua zoomin dikit ya teman-teman ya. Tuh cabungnya itu tuh udah lumayan ya teman-teman ya, tapi ini ikan tetap aja di mode gosong ya teman-teman ya. Tuh jadi ikan juga belum terbiasa karena terbiasa di ketapang terus juga dia di air bening. Nah efeknya tuh jadi kayak gini nih teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman lihat untuk cabungnya juga udah enak sih sebenarnya. Apalagi kalau teman-teman lihat di warna finnya juga udah enak gitu loh, warna finnya udah enak. Dan ini gue coba di percobaan di air bening ya teman-teman. Nanti mungkin bakal gue highlight di satu ikan lagi nih di air bening nih, jadinya kayak gimana gitu ya teman-teman ya, apakah dia bisa perform ataukah gimana. So di satu ikan ini di air bening, ketika dia habis pindah tank dari tank ketapang ke air bening, wajar banget kalau memang warna ikan kalian tuh terlihat lebih gosong atau warnanya turun. Ini biasa di ketapang warnanya itu agak naik, terus juga kita ganti ke air bening itu warnanya pasti bakal seperti ini ya teman-teman ya, dan barnya juga tidak terlalu kelihatan gitu ya teman-teman ya. Jadi ini gue buat perbandingan aja gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, dan ini ada di ikan gue yang keempat. Jadi ini masih di progres di tank yang agak gede ya, tank 60 lah kurang lebih, 60 70. Nah jadi ini gue progres pakai tank yang agak besar dengan ketapang yang lumayan tipis. Jadi ini juga kalau teman-teman lihat tuh cabung bunganya udah bener-bener kelihatan, dan tadi aslinya ini nih kan bener-bener nggak ada barnya ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman lihat juga tuh ya, tuh di atas bar-bar atas tuh udah lumayan terlihat dari si cabung-cabungnya ini ya teman-teman ya. Jadi untuk di ikan keempat sebetulnya yang gue mau highlight sih lebih ke ikan ini yang tadinya takutan karena kita kasih ketapang dan mau gue progres pakai air bening juga. Jadi ketika gue progres pakai ketapang tipis nih ikan agak-agak lumayan ya teman-teman ya, mentalnya jadinya agak-agak lumayan, yang tadinya mojok jadi mau terbang ya teman-teman. Nah ini juga mau gue bahas juga di nih ikan. Jadi nih ikan gue kasih ketapangnya tipis banget dan cenderung airnya itu bening. Dan kalau teman-teman lihat ketika gue kasihin ketapang tipis atau tidak terlalu pekat seperti tank-tank gue pada umumnya, ini tuh karena baru banget pindah ya. Nah ini ya teman-teman ya di ikan gue yang terakhir. Jadi intinya gini ya teman-teman ya, karena mungkin awalnya itu gue kasihin ketapang, terus juga gue kasihin ketapang tipis banget dan juga cenderung airnya di bening. Jadi nih ikan lebih ke mentalnya juga agak-agak sedikit turun ya teman-teman ya tuh. Padahal ini cabung-cabungnya udah enak banget nih, karena nih gue baru pindahin tank ke air yang lumayan masih bening. Jadi adaptasinya juga masih lumayan terhambat ya teman-teman ya. Jadi ini rencana kalau misalkan memang ikannya ini nggak terlalu perform, rencana akan gue tambahin lagi mungkin ketapangnya itu bakal jadi kayak gimana ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, berikut penjelasan gue tentang ketapang. Nanti bakal gue update lagi ketapang campur secang atau kah apa, nanti kita bakal eksperimen lagi ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton konten ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe kalian itu sangat ngebantu konten ini biar berkembang terus ya teman-teman ya. Jangan lupa check out udang hitam narpati, maggot hitam narpati, pelet super king barbar yang ada di deskripsi ini. Semoga kalian sehat terus, bahagia terus, banyak terus rezekinya. See you next time ya teman-teman.